I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, angkat bicara soal insiden kecil yang terjadi ketika dirinya ditabrak oleh Alex Rins, Suzuki X-Star, pada akhir sesi latihan bebas kedua, FP2, MotoGP Valencia 2022. Sesi FP2 MotoGP Valencia 2022 telah berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Marc Marquez mencatatkan hasil impresif ketika melakoni sesi latihan tersebut. Dia menempati peringkat keempat dengan catatan waktu lap 1 menit 30,390 detik. Namun, di hasil balik itu, Marc Marquez sempat mengalami crash atau kecelakaan. Dia terjatuh saat melintas di tikungan satu sirkuit Ricardo Tormo. Marc Marquez tak hanya mengalami kecelakaan ketika tampil pada FP2 MotoGP Valencia 2022. Pada akhir FP2, dia mengalami insiden lain, yakni ditabrak oleh pebalap Suzuki X-Star Alex Rins. Beruntung, insiden itu terjadi ketika kedua pebalap tidak berada dalam kecepatan tinggi. Marc Marquez terlihat sedang bersiap melakukan latihan start, lalu, Alex Rins yang baru datang secara tak sengaja, menabrak ban belakang milik The Baby Alien. Alex Rins langsung meminta maaf setelah menabrak ban belakang Marc Marquez. Sementara itu, Marc Marquez merespons dengan gestur yang seolah mengintimidasi Alex Rins. Setelah sesi FP2 berakhir, Marc Marquez angkat bicara terkait insiden yang terjadi. Marc Marquez tampak menanggapi insiden itu dengan santai sambil sedikit berkelakar. Dia berkelakar dengan menyinggung kesiapan Alex Rins, yang akan menjadi pebalap LCR Honda mulai musim depan. Alex sudah siap mengendarai motor Honda tahun depan, canda Marc Marquez, dikutip dari Speedweek. Marc Marquez melanjutkan candaan dengan menyebut, bahwa dirinya memang suka permainan agresif yang seolah ditunjukkan Alex Rins saat menabraknya. Di beberapa balapan terakhir, dia banyak bermain. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana penampilannya di Honda tahun depan, ujar Marc Marquez. Tapi itu, insiden dengan Alex Rins, bukan masalah. Saya suka jenis permainan ini, tutur peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut. Saat Marc Marquez tampil gemilang pada FP2 MotoGP Valencia, Alex Rins tampak mengalami kesulitan. Dia harus puas menempati peringkat ke-11 dengan catatan waktu lap 1 menit 30.707 detik. Dia tertinggal 0,317 detik dari Marc Marquez yang menempati peringkat keempat. Sementara itu, pada lap terakhir yang memusingkan, Jorge Martin merebut posisi terdepan kelimanya musim ini dan ketiga berturut-turut di MotoGP Valencia. Dalam kualifikasi, Fabio Quartararo maupun Francesco Bagnaia tidak mampu melakukan kudeta sesuai harapan. Kedua pembalap yang bertarung memperebutkan gelar juara dunia di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu, akan memulai balapan dari dua baris berurutan. Pembalap Prancis start dari baris kedua dan rider Italia ketiga. Quartararo mengakhiri kualifikasi di urutan keempat sedangkan Pecco posisi ke-8. Bagnaia berharap bisa meraih mahkota juara dunia perdananya. Pembalap Ducati akan bisa mendapatkannya selama finish dalam 14 besar. Target yang mudah dicapai di atas kertas, meski kegugupan yang ditunjukkannya sepanjang akhir pekan ini selalu dapat menyebabkan selip. Sementara, bagi Jorge Martin, ini pole position kelimanya musim 2022 dan ke-9 dalam karir MotoGP, angka yang membuatnya sejajar dengan Alex Criville. Pembalap Pramac itu unggul 0,2 detik dari Marc Marquez, yang akan start di posisi kedua setelah mendekati Ducati Martin di lap terakhir. Jack Miller melengkapi barisan depan grid meskipun mengalami kecelakaan di saat-saat terakhir kualifikasi. Bersama Fabio Quartararo di baris kedua, akan menyertakan Alex Rins, kelima, dan Maverick Vinales, keenam. Keduanya harus melalui kualifikasi awal, Q1, Brad Binder, ke-7, Bagnaia, ke-8, dan Johan Zarco, ke-9, bakal memulai dari baris ketiga. Sungguh disayangkan, pembalap Prancis tersebut mengalami kecelakaan pada tahap akhir sesi.